Di tengah bergulirnya penyidikan kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, kabar meninggalnya Sutrimo, penjaga rumah yang sempat berada di lokasi penggeledahan, memunculkan perhatian publik. Sutrimo ditemukan meninggal dunia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 23 Juli 2026. Sutrimo yang dikenal sebagai penjaga rumah sekaligus kepala rumah tangga Febri Adriansyah ditemukan tidak sadarkan diri di depan sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, namun dinyatakan meninggal dunia. Sehari selang meninggalnya Sutrimo, inilah momen kemunculan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di KPK. Ia tidak mengenakan rompi tahanan dan tidak diborgol saat dibawa ke rutan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka TPPU Jumat 24 Juli malam. Mana Pak? Febri Pak. Polda Metro Jaya menyatakan masih menyelidiki penyebab kematian Sutrimo. Polisi meminta masyarakat tidak berspekulasi karena penyelidikan dan pemeriksaan forensik masih berlangsung. Itu dari informasi yang beredar di media TV, media online, dan media sosial. Kami memahami bagaimana pertanyaan masyarakat secara umum tentang kondisi meninggalnya saudara S. Sehingga kejadian itu diketahui sekitar hari Kamis 23 Juli dibawa saudara almarhum S dibawa menggunakan ambulan dari klinik modern menuju Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring sekira pukul 9.10. Adapun beberapa rangkaian penyelidikan yang saat ini masih ataupun sedang dilakukan sampai dengan jenazah itu dikirim ke suatu wilayah di Jawa Tengah. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan, yaitu saudara AZ, pengemudi ambulan yang membawa jenazah menuju Banyumas. Yang kedua adalah MOP, pengemudi ambulan tujuan Banyumas, yang ini serta seorang bernama M di Rumah Sakit Muhammadiyah membantu memindahkan jenazah untuk di ruang pemandian menuju ambulan. Saudara MZ serta S ini merupakan manajer tentang pemilik ambulan yang mengantar jenazah ke Banyumas. Saudara MA, pihak yang mengenal almarhum dan melihat saksi terakhir kali yaitu Rabu 22 Juli 2026 sekira pukul 20.00 di depan klinik modern. AAS, pengemudi ambulan, serta saat ini penyelidik juga akan melakukan undangan klarifikasi kepada dokter yang memeriksa kondisi dan yang menyatakan bahwa saudara S, almarhum S, sudah meninggal dunia. Jadi saat ini masih dilakukan serangkaian penyelidikan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Kami pada dasarnya Polda Metro Jaya menyampaikan rasa belasungkawa atas peristiwa yang terjadi. Semoga keluarga Bapak almarhum S dapat sabar dan menerima kekuatan. Tim Pusat Laboratorium Forensik bersama penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di lokasi ditemukannya Sutrimo.
Sejumlah barang bukti diamankan dan saksi-saksi mulai diperiksa untuk mengungkap penyebab kematiannya. Polisi juga membuka kemungkinan pendalaman apabila keluarga melaporkan adanya dugaan kejanggalan. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Febri Diansyah mengatakan belum membahas isu meninggalnya Soetrimo dalam pertemuan dengan tim hukum. Mereka mengaku tidak memiliki informasi langsung terkait peristiwa tersebut dan hanya mengetahui dari pemberitaan media. Masih ya terkait dengan hal itu, yang saya baca di media-media kan sudah ditulis dan Polda juga sudah mulai lakukan, saya nggak tahu itu penyelidikan atau seperti apa. Jadi mungkin memang lebih baik agar isunya nggak campur aduk ya, lebih baik kita tunggu saja bersama-sama informasi resmi dari Polda, karena kami ini kan advokat untuk perkara di Kejaksaan Agung. Jadi kami tidak mungkin bicara lebih jauh dari itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi isunya begini sebenarnya. Kalau terminologi spesifiknya itu tidak dibahas ya secara spesifik, tapi isu utamanya begini. Penjelasan saya tadi itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Atau kenapa bukti yang belum jelas sudah tiba-tiba jadi tersangka dan kemudian ditahan. Nah, satu hal lagi yang juga sangat penting adalah terkait dengan alasan penahanan. Nah, itu juga nanti akan kami dalami lebih lanjut karena sekarang ini kan sudah KUHAP baru gitu ya. Ada beberapa aturan-aturan sebelumnya yang sudah berubah dan diberikan penguatan-penguatan terhadap aspek hak asasi manusianya, misalnya seperti itu. Itu juga akan kami pelajari. Jadi teman-teman semua, kami sangat berharap perkara ini dikawal ya, agar jernih secara hukum. Tadi ada diskusi juga, kalau kita analogikan hitung begitu ya, agar mudah dipahami, masa penahanan maksimal itu sampai putusan tingkat pertama ketika ada kesimpulan dari hakim itu kan 300 hari. Nah, sekarang ini baru berjalan, kalau dihitung dari hari Jumat sampai hari Senin, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, baru berjalan 3 atau 4 hari. Jadi kalau dalam waktu 3 hari atau 4 hari itu sudah diambil kesimpulan, wajar kita mempertanyakan kesimpulan itu berasal dari mana, dan wajar kita meragukan validitas kesimpulan itu karena harusnya prosesnya masih panjang nih sampai dengan 300 hari. Jadi kalau proses hukumnya benar, kita bisa tahu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab. Ketua Indonesia Risk Center Julius Ibrani menilai penyelidikan kematian Soetrimo sudah memiliki cukup indikasi untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Untuk saat ini masih kita bilang perlu ada penguatan di kaitannya dengan saksi-saksi ya, bahwa ada kejanggalan dalam hal kematian secara fisik itu sudah kuat, 100% sudah kuat. Ketiadaan penjelasan kenapa riwayat penyakitnya, apakah mempengaruhi, lalu siapa yang bersama dengan korban ketika itu sampai detik akhir dia meninggal dunia, itu sudah cukup menaikkan status menjadi penyidikan gitu ya. Terlebih lagi ada identifikasi proses pengurusan ya jenazah yang juga tidak wajar, mulai dari pemesanan ambulans dan yang lain. Bahkan kami juga mengirim tim ya di rumah keluarga korban, di mana suasananya sangat mencekam, tidak ada pendataan administrasi, lalu tidak ada masyarakat yang berkunjung menyapa dan segala macamnya. Ini sebuah indikasi ada sesuatu yang tidak wajar. Jadi saya pikir menaikkan status menjadi penyidikan, adanya jenazah
meninggalnya seseorang secara tidak wajar itu sudah cukup untuk dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami melihat bahwa ada satu bukti kuat, alat bukti kuat yang hilang yang sampai saat ini belum ditemukan dan tidak juga diberikan oleh 4 orang yang mengantar korban kepada orang tuanya. Apa alat bukti itu? Yaitu telepon genggam dari si korban. Ini bukan hanya nasib korban. Ini bukan hanya nasib penegakan hukum dalam dugaan kasus korupsi yang melibatkan ex Jampitsus FA. Tetapi ini bicara soal kredibilitas negara. Ini bicara soal nasib negara membersihkan institusi-institusi yang diduga terlibat di dalam kasus besar ini. Jadi saya pikir langkah tegas, sikap tegas Polda Metro harus ditunjukkan dan indikasi-indikasi ini sudah cukup mengarah pada penyidikan. Hanya tinggal menyoroti kausalitas siapa berbuat apa, begitu. Wakil keluarga dari Sutrimo pun mengungkap yang bersangkutan sempat pulang kampung dan bertemu dengan keluarga. Ya, Pak, bisa dijelaskan apa betul sebelum meninggal Sutrimo sempat pulang ke kampung? Ya, menurut cerita keluarga Pak Mary itu sebelum meninggal pulang ke kampung dan mereka menjelaskan bahwa dia punya penyakit diabetes mellitus kronis sampai jempol kakinya sudah diamputasi. Kemudian bercerita katanya di Jakarta bosnya lagi ada masalah. Masalahnya apa katanya? Masalahnya kurang tahu. Pokoknya yang jelas dari pihak keluarga menjelaskan begitu. Saudara, dalam kasus yang menyeret nama mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, hal yang menarik adalah orang yang disebut-sebut sebagai kepala rumah tangga dari Febri Ardiansyah, yakni Sutrimo, sempat ditemukan tergeletak di depan Morden Aesthetic Clinic di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu Sutrimo disebut ditemukan tergeletak sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Saat ini saudara, saya bersama juru kamera Kompas TV Janivan Prapta akan menunjukkan kepada Anda seperti apa situasi di Morden Aesthetic Clinic yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini. Terlihat saudara, di sini memang untuk pagarnya ini tertutup rapat. Kami pun juga tidak bisa melihat ataupun juga menuju ke dalam karena memang sudah dipasangi garis polisi dan juga dipasang gembok. Tidak hanya di area depannya saudara, memang kalau dilihat klinik ini seperti terbengkalai begitu ya, karena selain tidak ada aktivitas yang kami pantau sejak pagi hari tadi, juga ada dedaunan kering yang memang tidak dibersihkan, lalu kemudian area atau di bagian atap dari klinik Morden ini terlihat ada beberapa yang bolong. Tidak hanya di area depan atau di area pagar, untuk pintu masuk dari Morden Aesthetic Clinic ini juga terlihat dipasangi garis polisi sehingga akses kami untuk masuk ke dalam ataupun mendapatkan informasi lebih lanjut juga sulit begitu di area Morden Aesthetic Clinic ini. Dan saudara, memang kalau melihat dari kondisinya beredar informasi juga bahwa klinik ini sudah tutup sejak beberapa tahun lalu atau sejak pandemi COVID-19. Beberapa olah tempat kejadian perkara atau olah TKP ini juga dilakukan polisi, sejumlah alat bukti juga sudah diamankan untuk nantinya dibawa ke Puslap 4 untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.